Syamsuddin, nomor induk mahasiswa 20 10 60 20 20 dari Ekonomi Syariah 1 angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Saya akan menjelaskan apa itu kepemilikan. Kepemilikan itu sendiri memiliki definisi, ialah izin pembuatan syariat asy-syar'i untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan atau utilitinya serta mendapatkan kompensasi atau keuntungan dari benda tersebut. Itu adalah definisi dari kepemilikan. Selanjutnya saya akan menyebutkan bentuk-bentuk kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan itu memiliki bentuk individu. Yang kedua, kepemilikan umum, dan yang terakhir ialah kepemilikan negara. Kepemilikan individu sendiri ialah hukum syariat yang berlaku untuk barang dan jasa, di mana pemilik dari barang tersebut berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi atau keuntungan dari benda tersebut. Untuk kepemilikan yang kedua ialah kepemilikan umum. Kepemilikan umum ialah izin pembuat syariat asy-syar'i kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan manfaat dari benda tersebut. Yang ketiga ialah kepemilikan negara, yang mana harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin dari negara tersebut. Yang ketiga, saya akan menyebutkan apa itu kepemilikan umum. Bentuk dan ciri harta milik umum. Yang pertama ialah fasilitas umum. Hilangnya fasilitas umum ini dapat menyebabkan sengketa bagi para masyarakat. Yang kedua, ciri harta milik umum ialah bahan tambang yang tidak terbatas, dan yang terakhir ialah sumber daya alam, yang mana sumber sifat pembentukannya menghalangi dimiliki secara perorangan karena dimiliki secara kebersamaan. Yang keempat, saya akan menyebutkan sebab dari kepemilikan dalam agama Islam. Sebab kepemilikan atau asbabut tamalluk dalam agama Islam, yang pertama ialah waris, yang mana seorang mendapatkan warisan dari seorang waris, dan harta tersebut menjadi hak dirinya dalam perhitungan agama Islam atau dalam ilmu faraid. Yang kedua, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Yang ketiga, harta yang didapatkan dari bekerja. Yang keempat, kebutuhan harta dari penyambung hidup. Dan yang kelima, pemberian dari negara. Maka itulah sebab-sebab kepemilikan dalam agama Islam. Selanjutnya saya akan menyebutkan asas dalam ekonomi Islam. Asas dan kaidah sistem ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, kepemilikan, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang kedua, distribusi, yang mana distribusi dapat menjamin kebutuhan per individu warga dari suatu negara. Karena dengan distribusi, barang yang tidak terdapat di suatu negara tersebut, barang yang tidak ada, yang tidak dihasilkan oleh negara tersebut, dapat didatangkan dari negara-negara lain atau dari wilayah-wilayah lain yang banyak ataupun yang mengekspor barang-barang tersebut. Yang ketiga ialah disposisi atau tasarruf, yang mana ialah pengembangan dari hak milik seseorang dan nafkah dan infak. Yang kedua dan yang terakhir ialah tata cara memiliki. Sebagai manusia, untuk keinginan untuk memiliki ialah berasal dari kebutuhan jasmani dan naluri survival, yang mana sebab kepemilikan kamamiyah tamalluk, pembatasan jumlah dalam kepemilikan tersebut, dan kebebasan hak milik dalam agama Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.